Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Hari ini kita sudah sampai ke tema 2, subtema 2, dan pembelajaran yang kelima. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran online hari ini. Berkati Tuhan pembelajaran hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga setiap pelajaran yang kami pelajari ini boleh kami mengerti. Berikan hikmat-Mu, pengertian-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan belajar di pembelajaran yang kelima, ya. Jadi kemerdekaan yang kita raih itu memang tidak mudah, ya. Jalan untuk mendapatkan kemerdekaan penuh dengan jalan yang terjar berliku-liku. Berbagai pemberontakan harus dihadapi. Nah, sekarang keanekaragaman tari-tarian adalah satu kekayaan budaya Indonesia. Nah, kekayaan budaya ini tetap kita pelihara meskipun bangsa ini telah berpuluh-puluh tahun merdeka. Nah, tarian daerah tersebar di Nusantara dengan aneka ragam tema, gerak, iringan, tata busana, tata rias, dan properti. Kita akan bahas ya untuk itu satu-satu, ya. Tema tarian daerah. Nah, tema tarian daerah ini memiliki tema yang berbeda-beda. Jadi tari daerah yang bertema kehidupan binatang, cerita rakyat, pergaulan muda-mudi, keagamaan, kisah Ramayana dan Mahabharata, serta pekerjaan. Nah, tarian daerah yang bertema binatang misalnya tari Mentawai, tari Lasa, tari Ulat Sagu. Tari yang bertema keagamaan, contohnya seperti tari Gundala-Gundala, tari Rejang, dan tari Bines. Tari yang bertema cerita rakyat antara lain tari Gadut Kaca Gandrung, tari Lutung Kasarung, tari Legong, tari Panji Semirang, dan tari Damar Wulan. Nah, dalam mementaskan tari, ya, itu ada aneka ragam. Selain tema juga ada gerak, kemudian iringan, tata rias, properti, ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas tentang ruang gerak dan pola lantai dalam tarian, ya. Ruang adalah tempat yang digunakan saat penari melakukan gerakan. Pada ruang yang sempit, gerakan tari yang dihasilkan sangat terbatas. Adapun pada ruang yang luas, gerakan tari yang dihasilkan lebih bebas. Nah, ruang yang digunakan penari dapat digunakan untuk menentukan arah hadap, posisi, arah gerak, dan sikap. Selain ruang gerak, tari daerah juga memiliki pola lantai yang beraneka ragam. Pola lantai akan terlihat nyata apabila tarian dibawakan secara kelompok. Pola lantai dalam tari antara lain pola lantai diagonal, vertikal, dan melingkar. Berikut ini contoh pola lantai dalam tari, ya. Nah, itu ya, ada pola lantai pada tari Ratoh Jaru, kemudian ada pola lantai pada tari kecak. Nah, membawakan tari bertema, ya, mengacu pada gaya tari daerah masing-masing. Nah, dalam setiap melakukan gerakan menari, tentu seseorang perlu memikirkan tentang ruang gerak tempat menari dan bagaimana penari melakukan gerakan-gerakannya di panggung. Penari akan memiliki pola lantai tertentu sehingga bisa menempatkan dirinya sedemikian rupa di atas panggung.
Nah, pola lantai merupakan titik di mana penari harus berdiri di atas pentas dan melakukan arah gerakan sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, sebelum menari, ya, membawakan tarian dengan tema tertentu dengan mengacu gerak dan gaya tari daerah, maka perlu ditempuh langkah-langkah seperti berikut ini, ya. Jadi sebelum menari yang harus dilakukan yang pertama itu adalah persiapan, ya. Pada tahap persiapan yang penting dilakukan adalah mendaftar siswa yang akan tampil dan memilih materi. Yang dimaksud materi adalah jenis-jenis tari daerah yang akan diperagakan. Pilihlah tarian yang menurutmu menarik. Kalian dapat memilih salah satu dari beberapa tari daerah berikut ini, ya. Itu ada tari dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, setelah persiapan itu diadakan yang namanya latihan, ya. Setelah tarian dipilih, ya, tentunya kita akan latihan, ya. Nah, agar latihan berhasil dengan teratur dan waktu yang maksimal, sebaiknya dibuat jadwal latihan. Untuk membuat jadwal latihan, sebaiknya diusahakan peserta datang semua agar tidak mengulang-ulang latihan. Nah, latihan dapat dilakukan seminggu 3 kali atau apabila mendekati hari pementasan dapat dilakukan lebih rutin. Dalam berlatih, setiap peserta harus mematuhi jadwal latihan yang sungguh-sungguh serta menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Usahakan setiap latihan lebih baik daripada latihan-latihan sebelumnya. Jadi ada peningkatan gitu, ya. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan, ya. Nah, pelaksanaan pergelaran merupakan saat yang sangat menentukan dan dinanti-nantikan. Para siswa dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaiknya. Pergelaran akan berlangsung dengan baik apabila semua yang terlibat dalam pergelaran tersebut melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Para penari dituntut menanamkan rasa percaya diri yang tinggi. Dan yang terakhir adalah evaluasi, ya. Jadi pelaksanaan pagelaran tersebut perlu dievaluasi, ya. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pagelaran. Dengan evaluasi akan diketahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pagelaran tersebut. Kita bisa menyelenggarakan pagelaran tari yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, selain dengan perjuangan senjata, ya, ternyata mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ditempuh dengan diplomatik juga, ya. Nah, selain dengan senjata ada diplomatik bangsa Indonesia untuk juga melakukan perjuangan, ya, demi mempertahankan kemerdekaan. Nah, tujuan selain untuk menghindari peperangan itu adalah untuk menghindari banyak korban jiwa, ya, kita melakukan diplomatik, ya. Nah, ada beberapa perjanjian-perjanjian itu yang dilakukan selama kurun waktu kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Nah, Perjanjian Linggarjati ini adalah nama kota kecil di Cirebon, ya. Perundingan Linggarjati ini diprakarsai oleh Inggris. Perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Skelton. Dalam perundingan itu Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Van Mook. Nah, perundingan itu dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Hasilnya diumumkan pada tanggal 15 November 1946. Namun, hasil perundingan baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.
Nah, perjanjian Liggajati berisi antara lain ya sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan RI atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, RI dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat. Negara-negara itu bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Ratu Belanda berkedudukan sebagai ketua Uni. Nah, perjanjian Liggajati sangat merugikan Indonesia. Ya, akibatnya perjanjian tersebut wilayah kekuasaan Indonesia semakin sempit. Nah, kemudian diadakan perjanjian Renville juga, ya, dengan perantaraan KTN diselenggarakan perjanjian Renville antara Indonesia dengan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Nah, hasil perjanjian Renville ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville diadakan di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Kapal Renville adalah kapal milik Amerika Serikat. Isi perjanjiannya nanti bisa kamu baca di buku paket. Dan yang ketiga adalah perjanjian Rumroyen. Ya. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 28 Januari 1949. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah sebagai berikut. Pertama, tentara Belanda harus segera ditarik dari Indonesia. Kemudian, yang kedua, pasukan TNI segera mengambil alih dan menjaga keamanan kota Yogyakarta. Untuk mengawasi perintah tersebut, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi pengawas. Komisi tersebut bernama Komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Nah, atas prakasa UNCI tercapailah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Muhammad Rum. Delegasi Belanda itu dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Oleh karena itu perundingan itu disebut Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen dimulai sejak tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Nah, perundingan dipimpin oleh Mele Cochrane atau wakil Amerika Serikat di UNCI. Pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai suatu kesepakatan pihak Indonesia dan Belanda masing-masing menyampaikan pernyataan. Ya, nanti pernyataan juga bisa kamu baca di buku itu. Kemudian konferensi meja buntar atau KMB, ya. Nah, KMB merupakan hasil kesepakatan perjanjian Rumroyen. KMB dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949. KMB berlangsung di Den Haag, negeri Belanda. KMB diikuti oleh pihak Indonesia, Belanda, dan BFO, ya, atau bekas negara boneka buatan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta, delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dan UNCI diwakili oleh Gratz-Klee. Pada tanggal 2 November 1949 tercapai persetujuan KMB. Nah, hasil keputusan KMB antara lain Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, penyelesaian Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Yang ketiga, RIS akan bekerja sama dengan Belanda dalam suatu perserikatan. Perserikatan itu dipimpin oleh Ratu Belanda. Kerjasama tersebut atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama. Yang keempat, semua utang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh RIS.
Nah, kemudian nanti di situ ada tugas ya, ada beberapa gambar foto ya, kamu mengamati foto ya. Nah, dari foto-foto yang kamu amati nanti ya, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan foto ya. Nah, mungkin itu saja pelajaran hari ini. Semoga kalian memahami, dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.